Cerita ini mengisahkan tentang seorang pemuda kos yang mana dia pindah ke rumah sewa nomor 8 yang lama kosong. Setiap jam 2 dini hari, ia sering mendengar suara langkah orang berjalan di lorong. Saat mencoba mencari sumber suara, ia menemukan sesuatu yang seharusnya tidak mungkin ada. Apakah itu? Stay di channel ini, dengarkan, jangan sampai dia yang mendengarkanmu. Oke teman-teman, nama pemuda itu adalah Raka. Nah, Raka ini adalah mahasiswa semester akhir yang baru pindah ke sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Harga sewanya itu murah karena pemiliknya hanya berkata satu hal. Dia bilang, Rumah nomor 8 sudah lama kosong. Kalau kamu dengar suara apapun, abaikan saja. Raka kira itu hanya cara mereka menakut-nakuti penyewa baru. Nah, tapi malam pertama di sana mengubah semuanya. Lanjut pada malam pertama, tepatnya pada pukul 2:11 dini hari, Raka terbangun. Dia mendengar ada suara langkah di lorong rumahnya. Suaranya pelan tapi jelas, seperti seorang yang berjalan tanpa alas kaki, teman-teman. Raka mencoba mengabaikan, tapi langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Ketika dia membuka pintunya, lorong itu kosong. Aneh bukan? Nah, kejadiannya ini makin aneh. Setiap hari, Raka melihat bekas goresan baru di dinding lorong. Nah, seperti cakar manusia. Tidak panjang, hanya sekitar 5-7 cm. Awalnya cuma samar, tapi semakin malam semakin jelas. Seolah-olah memang ada yang sengaja mengukirnya. Nah, sampai-sampai dia itu bertanya pada tetangga sebelah. Tapi mereka cuma menjawab, "Kamu di rumah nomor 8. Ah, semoga kuat ya. Yang dulu-dulu nggak betah lebih dari 2 minggu." Itu kata tetangganya. Nah, pada hari ke-7, sekitar jam 2-an dini hari, Raka terbangun. Tapi kali ini bukan suara langkah, teman-teman. Dia mendengar bunyi kayu berderit dari dalam kamar. Pintu lemari terbuka sendiri, perlahan, sangat pelan, seolah ada yang mendorongnya dari dalam. Nah, Raka di sini memberanikan diri untuk mendekat. Di dalam lemari tidak ada apa-apa, kecuali sebuah foto lama yang sebelumnya tidak ada. Foto itu menggambarkan wanita berambut panjang, berdiri di lorong rumah yang sama dengan rumahnya. Di belakang foto itu tertulis, teman-teman, "Masih di sini." Setelahnya, Raka itu kembali menemui tetangga sebelah. Dan tetangga tersebut mengatakan, Dulu ada perempuan yang sempat tinggal di rumah itu. Nah, ia ditemukan meninggal di lorong, tepat di depan pintu kamar yang kamu tempati sekarang. Katanya ia tidak pernah keluar dari rumah itu. Mereka bilang orang itu sering menggores dinding saat mengalami gangguan mental sebelum meninggal. Seketika tubuh Raka langsung merinding. Wah, ternyata goresan dinding yang Raka sempat temuin itu adalah goresan yang dilakukan oleh pemilik yang sudah meninggal, teman-teman. Nah, kemudian puncaknya terjadi 2 malam kemudian. Tepatnya pada pukul 2 malam, Raka terbangun. Suara langkah itu terdengar lebih jelas, lebih dekat. Di posisi ini, Raka itu menunggu di tepi tempat tidur, teman-teman, sambil memegang ponsel sebagai cahaya. Langkahnya berhenti di depan pintu kamar. Tiba-tiba, pintu terbuka, dan di lorong yang gelap itu, Raka melihat sosok wanita seperti dalam foto. Rambutnya panjang, menutupi wajah, dan tubuhnya membungkuk seperti mencari sesuatu di lantai. What? Mencari apa ya kira-kira ya? Nah, dia berjalan seperti menggores dinding. Tangannya penuh luka, kukunya patah-patah. Dia terus menggaruk dinding sambil berbisik, "Aku belum selesai. Raka terpaku, tubuhnya itu tidak bisa bergerak. Sosok itu terhenti, kepalanya itu menoleh ke arah Raka sangat cepat, tidak manusiawi. Asli, gua aja nih merinding, teman-teman.